sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bersama dalam merayakan kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah kita di Natal ini. Dan sebelum saya akan memaparkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Allah, saya memberi kesempatan kepada kita untuk bisa mengucapkan salam sejahtera kepada orang yang ada di kiri kanan kita, karena mereka adalah bagian dari orang-orang yang disiapkan Tuhan juga memberkati kita dalam ibadah ini. Ya, salam sejahtera. Ya, salam sejahtera, sejahtera selalu. Ya, oke, puji Tuhan. Kalau saya katakan salam sejahtera, ibu bapak jawab sejahtera selalu. Salam sejahtera. Amin. Betul-betul sejahtera tidak? Amin. Tema untuk kita yang kita akan sama-sama dalami dalam Natal ini adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah kalimat yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu silakan untuk membuka Alkitabnya atau tabnya pada teks yang akan kita baca bersama-sama. Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15, tetapi saya akan mengawali dengan membaca dari ayat yang ke-8, karena itu adalah teks yang utuh. Dari ayat yang ke-8. Lukas pasalnya yang kedua ayat ke-8 dan ayat 15 nanti kita akan baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat yang ke-15 bersama-sama kita baca, 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Terjemahan baru Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ayat ini dengan mempertegas, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya lanjutkan ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak dan Ibu, tema kita sekali lagi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem.
kata-kata ini adalah kata-kata sesama para gembala setelah mereka dijumpai oleh malaikat Allah dan malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka dan dikatakan oleh malaikat itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan bersamaan dengan kalimat itu dikatakan bala tentara sorga memuji Tuhan. Itu sesuatu hal yang sulit untuk kita bayangkan, bagaimana malaikat Allah datang menjumpai para gembala dan pada saat yang sama ada bala tentara sorga bernyanyi memuji Tuhan dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak dan Ibu, itu sesuatu hal yang menjadi pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang jarang terjadi pada masa-masa itu. Tetapi para gembala menikmatinya. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya, mengapa para gembala kemudian satu dengan yang lain berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa hal menarik di Bethlehem? Apa hal yang begitu menjadi daya tarik bagi para gembala sehingga mereka pada saat setelah mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang, tidak menunggu waktunya. Mereka berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Setidak-tidaknya pada waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita menemukan ada dua daya tarik yang besar yang menyebabkan mereka datang ke Bethlehem. Yang pertama adalah lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud atau di Bethlehem. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-11. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Malaikat katakan kalimat yang sangat khusus sekali. Kalimat yang ditujukan kepada objek yang jelas. Apa itu? Kepada para gembala. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Telah lahir bagi para gembala juru selamat. Telah lahir bagi semua orang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi inilah daya tarik yang pertama. Mereka hendak mengetahui dengan persis seperti apa juru selamat yang baru lahir itu. Bapak dan Ibu, bicara tentang juru selamat, kita harus sampai kepada pengertian. Juru selamat artinya adalah pribadi yang menyelamatkan. Sekali lagi saya katakan, pada waktu malaikat Allah berbicara, ada seorang juru selamat, itu berarti bahwa manusia tidak dapat memperoleh jalan penyelamatan. Dan masa itu disebut dengan masa kekelaman. Karena apa? Karena manusia berada di bawah pemerintahan dosa. Mereka tidak lagi menikmati hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Oleh karena dosa menjadi sesuatu hal yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, di bagian yang pertama ini, inilah daya tarik pertama. Inilah daya tarik yang luar biasa, yaitu lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud atau di Bethlehem. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalimat di dalam ayat yang 11 ini jangan kita lewati. Karena ada 3 bagian penting di dalam bagian ini yang dijelaskan kepada kita, yang perlu untuk kita dalami. Yang pertama adalah, yang lahir itu juru wilujeng, bukan juru mudi, bukan pilot, bukan driver, bukan, tapi juru selamat. Nah, kalau bicara tentang juru selamat, berarti yang pribadi yang menyelamatkan kita ini adalah pribadi yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Tidak ada satu pribadi manapun yang memberikan jaminan keselamatan kepada manusia sampai pada detik ketika Yesus ada di dalam dunia ini.
Siapapun dia, tokoh-tokoh sehebat apapun sampai pada masa kini, tidak ada yang pernah berkata dan memberi kepastian bahwa melalui dia ada kepastian tentang keselamatan setiap umat manusia. Hanya satu pribadi yang pernah berkata itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Alkitab katakan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12, dan keselamatan dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Catat baik-baik, garis bawah itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu dukun tidak bisa menyelamatkan kita. Orang pintar tidak dapat menyelamatkan kita. Orang yang kaya sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita. Nabi tidak dapat menyelamatkan kita. Agama yang kita jalani pun tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya satu saja, namun siji, hanya satu saja, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Karena itu Natal adalah sesuatu hal yang sangat spesial bagi setiap orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan juga sekaligus mengingatkan kita bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus, engkau adalah orang-orang yang sangat berbahagia mestinya dalam hidup ini. Katakan amin. Ini bagian yang pertama. Yang lahir itu adalah juru selamat. Sangat berbeda dan ajaib peristiwa. Alkitab mencatat bahwa juru selamat yang lahir itu dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31 mencatat demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom, salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Ojo wedi Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Mengandungnya Maria, seorang perawan yang suci, itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Roh Kudus. Kata Maria pada waktu itu kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah." Bapak Ibu, dengan demikian yang dikandung oleh Maria adalah pribadi yang suci. Hanya pribadi yang suci yang boleh layak untuk menjadi juru selamat. Bagaimana orang berdosa ditolong orang berdosa? Tidak mungkin. Hanya pribadi yang suci yang dapat menolong kita yang berdosa. Karena itu, Yesus adalah pribadi satu-satunya yang tak bernoda, yang tak bercacat, yang dapat menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan kapan peristiwa itu betul-betul genap? Itu dikaitkan dengan peristiwa salib. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa Natal saya kaitkan dengan salib? Karena kalau kelahiran tanpa salib, masalah manusia tidak teratasi. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kelahiran Yesus dan peristiwa salib. Kalimat yang sangat penting bagi kita ialah bahwa Natal tanpa salib tak akan pernah menuntaskan masalah dari umat manusia. Artinya apa? Artinya tanpa kematian Yesus Kristus,
tak akan pernah menyelesaikan persoalan besar manusia, yaitu masalah dosa. Karena itu ketika kita memperingati tentang Natal, itu berarti ada berita tentang juru selamat. Tetapi sekaligus dia mengingatkan kita bahwa peristiwa terjadinya penyelamatan Allah itu hanya bisa terjadi melalui salib. Karena itu saya berani katakan bahwa melalui salib Kristuslah manusia memperoleh keselamatan. Karena itu kita tidak hanya percaya Yesus yang lahir, tapi kita juga percaya Yesus yang mati. Tapi kita tidak hanya berhenti sampai kepada Yesus yang mati, tapi Yesus yang bangkit. Kita tidak hanya sampai percaya pada Yesus yang bangkit, tapi kita juga percaya kepada Yesus yang naik ke surga. Karena dari mana dia berasal, dia akan kembali ke sana. Hanya pribadi, sekali lagi, hanya pribadi yang berasal dari surga yang dapat memastikan tentang keselamatan kita untuk ke sana. Karena tidak ada pribadi di dalam dunia ini yang bisa memberikan kepastian tentang surga kecuali dia yang berasal dari surga. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama kembali kepada ingatan akan pengalaman perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus pada waktu kita bertobat. Berterima kasihlah ada orang-orang yang telah memberitakan Yesus Juru Selamat kepada kita. Ada orang-orang yang telah membimbing kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bertobat tahun 1993, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sejak kecil saya memang sudah Kristen, tapi saya belum terima Yesus secara pribadi. Saya adalah Kristen turunan, tapi benar-benar saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pada tahun 1993. Saya menjadi orang percaya sejak itu, mengalami pertumbuhan dalam iman. Saya belajar firman Allah, saya terus bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang hidup saya di masa lampau. Lalu setelah saya terima Yesus, ada perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya mencintai firman Allah, saya mempraktekkan firman Allah, saya menghidupi firman Allah, sekalipun kadang-kadang jatuh dan bangun, tapi dia mengalami sebuah kemajuan dan peningkatan. Maka saya katakan, orang yang percaya bahwa Yesus Juru Selamat, dan dia terima Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya, ada progres, ada kemajuan secara rohani, ada pertumbuhan secara rohani, ada kehidupan yang terus mempengaruhi hidupnya dari Yesus Juru Selamat. Dengan kata lain bahwa kelahiran Yesus di dalam hatinya adalah satu hal yang sangat pasti mestinya terjadi. Karena ketika Yesus lahir di hati kita, dialah yang akan mengubah seluruh cara berpikir kita. Dia yang akan merubah seluruh hati dan jiwa kita. Dia yang akan merubah seluruh perilaku kehidupan kita. Jadi melalui peristiwa kelahiran, melalui peristiwa kematian, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, umat manusia beroleh penuntasan tentang masalah dosa. Umat manusia mendapatkan kepastian dari satu pribadi yang lahir itu. Namanya adalah Yesus Juru Selamat kita. Perhatikan kalimat yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu. Ada kata telah. Kata telah itu di dalam kitab itu punya maksud begini. Artinya ada satu hal yang sudah terjadi. Ada peristiwa yang sudah terjadi. Dan itu terjadi saat itu. Dan akan terus melakukan sebuah perubahan ketika peristiwa itu sudah terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa para gembala ini mempunyai pengalaman di mana mereka secara pribadi itu menerima berkat tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi itu tidak otomatis terjadi kepada mereka kalau mereka tidak merespon. Nah, kita lihat, para gembala itu dikatakan segera mereka merespon. Dan bukan hanya dengar saja, bukan hanya menyaksikan mukjizat bertemu dengan malaikat Tuhan tentang berita kelahiran, tetapi mereka datang dan menjumpai bayi itu. Jadi kunci penting yang menjadi daya tarik dan sekaligus menjadi teladan bagi kita adalah jangan kita kemudian berdiam diri ketika Yesus Juru Selamat itu menjadi kebutuhan bagi banyak orang, menjadi kebutuhan bagi setiap kita.
dia harus kita responi. Katakan amin. Saya harus responi dia. Saya harus berikan sebuah respon terhadap juru selamat itu. Nah, yang kedua adalah kata yang lahir ialah Kristus Tuhan. Ya, dalam bahasa asli kita itu Alkitab menyebutkan adalah kata Kristus. Kristus artinya adalah yang diurapi, yang dipilih. Jadi Yesus adalah yang terpilih untuk menjadi juru selamat bagi saudara. Tidak ada yang lain yang akan saudara dapat temukan kecuali yang terpilih itu, kecuali Kristus itu, kecuali Dia yang diurapi itu. Tuhan artinya adalah Tuhan. Jadi Dia bukan hanya pribadi yang pantas untuk menjadi juru selamat kita. Dia bukan hanya pribadi yang penuh dengan urapan untuk menyelamatkan kita, tapi pribadi yang urapi itu, pribadi yang dipilih itu adalah Tuhan sendiri. Bapak dan Ibu, peristiwa yang terbesar dalam hidup manusia adalah ketika Allah memilih saudara dan saya. Saya ulang kali. Peristiwa terbesar dalam hidup kita adalah ketika Allah memilih saudara dan saya. Sekarang pertanyaan, apa alasan Tuhan memilih kita? Pantaskah kita? Layakkah kita? Sempurnakah kita? Baikkah hidup kita? Benarkah jalan-jalan yang kita jalani? Maka kalau Tuhan memilih Adieli, kalau Tuhan memilih kita, kalau Tuhan memilih Bapak Ibu, itu karena kasih karunia Tuhan saja. Kasih karunia. Makanya berbahagialah kita yang menerima kasih karunia Allah. Natal Allah berkasih karunia kepadamu dan kepada saya. Bayangkan ada 7,5 miliar penduduk di dalam dunia ini. Tapi saudara dan saya menjadi orang yang dipilihnya. Menjadi orang yang menjadi sasaran kasihnya. Dan dia berkata, aku memilih engkau. Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Alkitab berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, hanya karena seakan Gusti kepada kita, hanya karena belas kasihan Tuhan kepada kita, kamu diselamatkan. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Ayat itu ada lanjutannya. Dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini yang kadang-kadang orang rahasianya tidak tahu. Jadi Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memilih kita karena engkau mau beriman kepada Dia, karena engkau mau percaya kepada Dia. Tuhan tidak pernah akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita kalau engkau tidak meresponi Dia. Itulah sebabnya para gembala dikatakan, maka mereka bersegera dan mereka pergi dan berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu bukan jalan-jalan, itu bukan wisata, tapi mereka ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Yesus Juru Selamat, yang menjadi juru selamat bagi mereka, yang lahir untuk mereka. Dia adalah Kristus yang diurapi. Dia adalah yang terpilih untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, Dia bukan hanya yang diurapi, Dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Orang bilang angka 13 adalah angka apa? Tapi di Alkitab, Yohanes 13 ayat 13 itu adalah angka keberuntungan. Karena itu nomor rumahnya
jangan takut kalau pas nomor 13. Kadang-kadang dilewati kalau perumahan itu 12A, 12B. Yohanes 13 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Ayat 14 berkata demikian. Ini harus disulap. Oke. 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dua kalimat diulang berkali-kali bahwa Yesus sendiri dari mulutnya berkata, Dia adalah Tuhan. Karena itu ada orang dalam diskusi, ada orang dalam perdebatan berkata begini, tunjukkan kepadaku di Alkitabmu dari mulut Yesus yang mengatakan kalau Dia adalah Tuhan. Waktu ditunjukkan ayat ini, dia tetap pancen enggak percaya mek Gusti. Makanya orang itu wes ngerti dalane tapi kadang-kadang enggak mau ikut. Betul atau enggak? Wes jelas bahwa Yesus juru selamat, masih belum yakin. Masih jalannya cari jalan sendiri. Sudah jelas Yesus itu adalah pemilik surga, nawari swargo, tapi saya nolak ikut. Jenenge apa? Jenenge apa? Kebacut. Nah, makanya spesialnya Natal itu apa? Spesialnya Natal itu bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita. Bukan kita yang pergi mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Natal ialah Tuhan turun tangan, dan kita perlu meresponi Dia dengan mengangkat tangan. Tuhan, saya butuh Engkau sebagai juru selamat buat hidup. Aku butuh Engkau buat juru selamat bagi keluargaku. Aku butuh Engkau juru selamat bagi anak-anakku. Aku butuh Engkau juru selamat bagi seluruh keluargaku dan sanak familiku. Berita Natal adalah berita yang sama seperti yang dialami oleh para gembala. Apa itu? Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mengapa? Karena yang lahir itu adalah juru selamat manusia. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi daya tarik? Apa yang menjadi daya tarik para gembala sehingga mereka pergi ke Bethlehem? Yang kedua, yang menjadi daya tarik yang membuat mereka pergi ke Bethlehem ialah mereka ingin menikmati pengalaman bertemu Yesus sebagai sumber kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini bagian yang kedua, boleh dibuka slide saya. Slide PPT saya boleh dibuka. Yang menjadi daya tarik mengapa mereka pergi ke Bethlehem? Mereka tidak hanya mau dengar, mereka mau lihat langsung. Mereka mau menikmati secara langsung pengalaman bertemu dengan Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah sumber kesukaan besar. Bukan hanya sumber kesukaan besar untuk satu orang. Bukan hanya sumber sukacita besar untuk para gembala tok. Tetapi sumber sukacita besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, ojo wedi, lek wedi ojo, sebab
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini alasan yang kedua. Orang dalam hidup itu kepengen susah atau kepengen senang? Saya tanya ini. Kepengen senang. Bapak Ibu datang di sini dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang? Wah, mana? Nanti kalau pulang, aku sih wakil masalahnya Pak. Berarti kan tidak senang gitu ya. Berarti kan susah. Loh, ya sukacitanya itu begini. Gitu ya. Kalau kita kumpul dengan orang yang percaya itu, kadang-kala yang terjadi itu beban kita itu kayaknya nggak ada gitu. Tapi setelah pulang sendiri-sendiri di omane dewe, baru mikir, baik aku sih pakai persoalannya. Nah ingat-ingat Bapak Ibu, apakah kita kumpul dengan orang percaya maupun tidak kumpul dengan orang percaya, itu bukan hal yang penting. Yang penting itu adalah asalkan kita itu loh ada Tuhan Yesus. Coba saya ulang kalimat saya. Bapak Ibu, kalau tidak ketemu sama Pak Deli, kan tidak ada masalah kan? Oh masalah. Wah Bapak Ibu nih, waduh, saya minggu yang lalu mestinya khotbah itu di gereja kita di Jalan Selorejo. Ya, tiba-tiba adik mama saya meninggal di Salatiga. Nah yang ngurus otomatis kan adik-adik saya. Ngurus, ya tidak mungkin saya ada di Jawa mewakili seluruh keluarga, lalu keluarga telepon, pokoknya datang mewakili kita. Nah kata pokoknya itu susah. Akhirnya saya telepon, saya bicara sama majelis gereja kita yang ada di Selorejo. Sepurane, aku gak iso. Ini maaf ya saya kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Mudah-mudahan teman-teman dari timur ya bisa memahami bahasa saya. Ya, saya berharap begitu. Karena kalau sudah di Jawa pasti bisa lah, ya, pasti bisa. Jadi saya itu diminta untuk segera berangkat. Itu meninggalnya di hari Sabtu pagi. Lalu saya sudah tenang-tenang, karena apa? Karena keluarga katakan akan dipulangkan untuk dimakamkan di kampung halaman perantauan. Kampung halaman perantauan. Jadi kami ini dari Nias, kemudian merantau di Sumatera Barat, ya dipulang ke kampung perantauan. Nah, begitu. Saya sudah tenang-tenang, ya sudah. Ternyata berubah. Karena gak mudah ternyata memulangkan orang yang meninggal. Lebih mudah itu pulang ke surga daripada memulangkan orang yang sudah meninggal. Loh, kalau mau pulang ke surga meninggal sampai di Taman Firdaus sana. Tapi kalau seandainya meninggal di dunia ini, masih ngurus peti, masih ngurus apa lagi? Formalin, masih ngurus apa? Masih ngurus ekspedisi, masih tunggu jam 1 jam 2 pagi masukkan ke pesawat, supaya orang yang naik pesawat tidak ketakutan. Loh, saya ngurus ini sampai habis 20-25 juta, ya kan? Makanya kalau orang mati itu lebih mahal daripada orang hidup. Lah iya, lebih mahal itu. Makanya mumpung saya urip, gunakan ini supaya berharga nilai kita di mata Tuhan. Amin. Jadi akhirnya saya bisa beritahu kepada sekretaris gereja, sepurane lah, aku gak iso khotbah. Tapi ojo khawatir, ada asisten pusing siap khotbah. Siapa asistennya? Ya ibu. Jadi doa saya itu begini, Tuhan, tolong kalau saya pelayanan jangan ada yang meninggal lah. Supaya tidak batal pelayanan saya. Ya, hari ini pagi tadi ini saya itu nyambangi itu orang tua dari majelis gereja kita yang di gereja Selorejo meninggal dunia. Nah, coba bayangkan kalau seandainya saya yang pimpin acara, apa misalnya bersamaan acaranya pagi, ya untungnya sore. Nah, gitu. Jadi sampai tadi siang sampai jam 11 saya masih ada di sana untuk menguatkan keluarga, ya. Baru 3 bulan yang lalu suami meninggal. Sekarang ini mamanya meninggal. Orang yang dekat dengan mereka. Bapak Ibu beruntun seperti itu. Kalau hamba Tuhan tidak ada di situ, bagaimana perasaan? Bapak Ibu, makanya saya dalam prinsip hidup,
Kalau lagi happy-happy jemaat, kalau saya tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau lagi susah, saya tidak ada, saya yang susah. Karena itu Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena tadi saya tanya, di sini banyak senangnya atau banyak susahnya di sini? Katanya tadi, tidak ada susah. Yang ada cuma senang itu. Yes, langsung tak tutup. Saya happy kabeh. Sudah bahagia semua. Kenapa? Bahagianya bukan karena khotbah padi, tapi karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Amin. Nah, yang kedua itu yang menjadi alasan mengapa para gembala itu menjadi tertarik ke Bethlehem, karena mereka ingin mengalami sumber sukacita yang besar dari Tuhan Yesus. Maka saya berani katakan Bapak Ibu tidak punya apa-apa, tapi punya Kristus, sukacitanya tidak pernah habis. Sukacitanya tidak pernah habis. Karena apa? Yesus adalah sumber sukacita yang tidak pernah habis sukacitanya. Makanya kalau orang ada Yesus dalam hidupnya, sukacitanya itu gampang hilang. Waduh, seakan itu. Mestinya kalau Yesus di hati kita, sukacita kita itu tidak pernah habis. Ayo lihat wajah orang di sebelah kita. Gambar-gambar wajah orang yang habis sukacita atau melimpah sukacitanya. Ya, lihat tuh. Ya. Karena gini, kalau manusia itu yang wajar ya, duitnya akeh, kalau uangnya banyak, sukacitanya tidak habis-habis. Tapi waktu habis duitnya, wes kelihatan uratan wajahnya itu puas lebih cepat 10 tahun. Nah, tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tuh dikasih amplop itu mesti senang. Ya. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, sukacita itu melebihi duit. Katakan amin. Sukacita Tuhan itu melebihi harta kekayaan, amin. Sukacita itu melebihi daripada apa yang kita cari dalam dunia ini. Pak, apa Bapak tidak butuh uang? Tidak butuh uang. Tapi uang itu bisa diadakan. Betul. Tapi saya katakan juga, uang dalam sekejap bisa akan sirna. Harta dalam sekejap bisa sirna. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri waktu melayani di Palu. Itu satu kelurahan itu habis semua ditimbun oleh likuifaksi. Dan masih muncrat darah dari dalam tanah. Bayangkan itu, orang ditimbun dalam keadaan hidup-hidup oleh alam. Maka semua hal yang berarti menjadi tidak berarti. Hanya satu yang berarti. Sepiwei urip karo Gusti. Makanya kalau punya hidup hari ini, nikmati sukacita karena Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Yang kedua adalah bahwa para gembala itu menerima sumber sukacita. Karena itu mereka mau datang untuk menikmati sumber kesukaan yang besar itu. Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Perjumpaan dengan Yesus adalah satu sukacita yang besar. Orang yang telah berjumpa dengan Yesus saat mereka percaya kepadanya dan berada sedekat mungkin dengan dia, beriman kepada dia, maka orang itu menikmati kesukaan yang besar. Ingat-ingat kalimat berikut ini. Saya catat. Sesukses apapun kita. Ada orang sukses di sini, coba angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Ya, gak ada yang ngaku. Ya, gak ada yang ngaku. Makanya kita kadang-kadang tidak menikmati karena ragu gitu. Bahwa kita adalah orang sukses. Ya. Bapak dan Ibu, sesukses apapun kita, sehebat apapun karir kita, sekaya apapun kita, jika tanpa Yesus, maka kita tidak akan pernah menikmati kesukaan yang besar. Saya sudah ketemu dengan teman-teman yang punya banyak duit. Ternyata orang punya banyak duit juga susah mikir. Mikir apa? Mikir kalau seandainya itu uangnya tiba-tiba itu bangkrut, itu apa? Bank yang kemudian menyebabkan dilikuidasi bank. Nah, akhirnya cari uangnya di mana? Ya, banknya sudah dilikuidasi. Ya, banyak kan yang terjadi seperti itu. Dan dia sudah investasikan uangnya di dalam sekian banyak. Tiba-tiba raib karena bank itu tidak lagi bisa kemudian bertahan. Ya kan? Makanya Bapak dan Ibu, betul kata Tuhan Yesus.
Jangan pernah bergantung kepada dunia ini. Jangan pernah bergantung kepada siapapun dalam dunia ini. Bergantunglah kepada Dia. Ya, karena Dia sumber sukacita kita. Sumber sukacita yang tidak pernah habis-habisnya itu dianugerahkan kepada kita. Alkitab mencatat bahwa para gembala memang ingin berjumpa dengan Yesus juru selamat itu. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berbeda dengan Herodes. Berbeda dengan Herodes. Herodes cuma ngomong tok. Tolong ya, dia beritahu kepada para majus. Tolong beritahu kepada saya. Kalau kalian sudah berjumpa dengan Yesus, tolong beritahu di mana alamat. Ternyata malaikat Tuhan ingatkan kepada para majus. Jangan kembali kepada Herodes. Sebab Herodes itu niatannya jahat. Niatannya kurang baik. Makanya Bapak Ibu catat ini kalimat saya. Orang kalau niatannya jelek, tidak akan pernah menikmati bahagia hidup. Elek sama orang, niat yang jahat dengan orang, mikir yang buruk tentang orang, seumur hidupnya dia tidak bisa menikmati bahagia. Tapi orang yang cara berpikirnya baik dengan orang, cara berpikirnya benar dengan orang, senang kalau orang lain senang, bukan susah kalau orang lain senang. Ada orang yang susah kalau orang lain senang. Orangnya tambah maju, dia yang tambah susah. Gitu. Orangnya tambah sehat, tetangganya yang susah. Ya. Harusnya kita senang kalau saudara kita maju imannya. Katakan amin. Harusnya senang kalau seandainya diberkati hidupnya. Katakan amin. Pernah nggak Bapak Ibu di sekitar rumahnya mendoakan tetangga saya, berkati tetangga saya Tuhan. Kalau Tuhan memberkati mereka dengan limpah, itu saya juga akan bersuka cita. Ada pernah berdoa begitu? Ulanglah dan bawalah berita baik ini. Bawalah berita baik ini. Para gembala itu menceritakan berita baik kepada Maria dan Yusuf. Dan dikatakan, semua orang yang mendengar berita dari para gembala itu, dikatakan menjadi heran. Artinya, wih, luar biasa pengalaman mereka. Tetapi ada satu pribadi yang merenungkannya. Siapa namanya? Maria merenungkan semua kata-kata daripada para gembala itu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus yang menjadi sumber sukacita kita, itu gampang tuh ngalirkan sukacitanya. Amin. Gampang. Tapi kalau kita terus ditekan dengan persoalan hidup tapi tidak melihat Tuhan Yesus, waduh, tetangga kita juga ikut susah melihat kita. Ya, orang lain di sekitar kita malah tambah diaboti dengan lihat kita. Nah, seharusnya orang percaya yang sudah bertemu dengan Yesus, sukacitanya ada di dalam dirinya, dia mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya dengan sukacita Tuhan. Gak ada yang aminkan. Amin. Seharusnya demikian. Nah, Bapak dan Ibu, Alkitab membuktikan kepada kita bahwa para gembala itu ketika kemudian mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bukan hanya diberkati, tapi juga memberkati. Memberkati siapa? Memberkati orang-orang yang mendengar cerita tentang berita yang mereka dengar dari para malaikat. Nah, berita Natal, apa berita Natal? Berita Natal yaitu Yesus harus sampai di hati kita. Boleh ulang kalimatnya? Berita Natal adalah Yesus harus sampai di mana? Di hati kita. Kalau Yesus tidak sampai di hati kita, ada yang tidak afdol. Karena seharusnya hati kita disentuh oleh Yesus melalui peristiwa-peristiwa Natal. Hati kita dibuat lebih dekat kepada Yesus. Yesus di hati kita, Yesus di pikiran kita, Yesus di jiwa kita, Yesus di roh kita, Yesus dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Nah, pertanyaan sekarang, setelah dua bagian itu, apa yang terjadi kepada mereka, kepada para gembala setelah sampai berjumpa dengan Yesus di Betlehem? Alkitab menyampaikan dua hal. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Artinya apa? Mereka bersuka dengan berjumpa. Jadi orang yang telah berjumpa dengan Yesus, pasti dia akan mengalami perubahan ajaib. Dia tidak berfokus pada dirinya.
tapi dia berfokus untuk memuliakan. Hidupnya memuliakan Allah, memuji Tuhan setiap hari. Dia memuliakan Tuhan dengan seluruh hal yang dikerjakannya. Karena apa? Karena dia sudah menerima sukacita yang besar dari Yesus. Perjumpaan para gembala ini memiliki kesamaan dengan orang Majus. Orang Majus mengalami apa? Dicatat di dalam Alkitab. Mereka sampai menyembah kepada dia, sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan kepada mereka. Seharusnya demikian bagi kita. Seharusnya hidup kita terus belajar untuk sujud menyembah kepada Allah, untuk totalitas mempersembahkan hidup kita, sebab hidup kita adalah milik Yesus. Persembahkan kepada Yesus Kristus. Saya menyimpulkan renungan firman dalam khotbah Natal ini. Ada dua hal yang menjadi daya tarik mengapa para gembala datang ke Bethlehem. Pertama, karena yang lahir itu adalah juru selamat. Mereka butuh juru selamat buat hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu, dia yang lahir itu adalah juru selamat juga bagi kita. Dia bukan hanya sekedar juru selamat, dia adalah yang diurapi, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi jalan penyelamatan bagi setiap kita untuk menuntaskan masalah manusia, yaitu masalah dosa. Dan Yesus lahir di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Ini berbicara tentang sejarah perjalanan kelahirannya, itu sudah dicatat dan digenapi di dalam Alkitab. Yang kedua, terakhir. Yang kedua yang menjadi daya tarik mereka para gembala itu bukan hanya ingin mendengar saja, tapi mereka ingin menikmati dan langsung melihat dan menikmati sukacita yang menjadi sukacita bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi mereka. Sebab Yesus adalah sumber sukacita bagi mereka. Nah, ketika para gembala telah berjumpa dengan bayi Yesus, berjumpa dengan Maria dan Yusuf, mereka melakukan satu hal saja. Apa itu? Mereka memberitakan apa yang telah mereka terima dari para malaikat. Karena itu berita Natal Yesus harus sampai di hati kita. Dan selalu menjadi perenungan kita seperti yang dilakukan Maria. Yesus di hati kita, Yesus di pikiran kita, Yesus di jiwa kita, Yesus di roh kita, Yesus dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Dan karena itu kalau orang sudah berjumpa dengan Yesus, hidupnya memuji Tuhan, hidupnya memuliakan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus bagi kita adalah ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan memberkati. Kita berdoa.